guys. Nah ini kalau kita hidupin Meteor 350 itu seperti itu. Engine-nya dinyalain dulu biar komputernya jalan, baru di start. Jadi jumpa lagi dengan channel saya Sen Konsep. Ini saya mau nunjukin review pemakaian Royal Enfield Meteor 350 di jalan ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu sensasi berkendara dengan motor ini, boleh lihat terus video ini. Nah, jadi untuk Royal Enfield ini memang motor yang mau dibilang larinya kenceng enggak ya, karena cc-nya juga kecil 350. Terus sesuai dengan karakter dia memang motor cruiser ya, dimana motor cruiser itu kan bukan untuk lari tapi biasanya untuk touring-touring santai atau pemakaian sehari-hari. Nah, meskipun cc-nya 350 tapi motor ini torsinya cukup bagus. Untuk start awal, untuk gigi rendah itu bagus ya, tarikannya kuat. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu, ini saya syutingnya di Medan, Sumatera Utara. Inilah kondisi di Medan ya, kondisi jalanan di Medan. Nah, ini untuk kebutuhan syuting, ini saya pakai kamera Insta360 ya, Insta360 1x2. Jadi ini dimonting di stang. Kamera ini bagus karena dia jika pakai selfie stick atau tongsis gitu, kita bisa rekaman seperti pakai drone atau orang lain yang rekam gitu, tidak kelihatan sticknya. Nah, jadi untuk Royal Enfield ini di speedometernya itu ada penunjuk kecepatan, ada indikator bensin, indikator gigi, terus ada jam, terus ada tombol yang kita bisa ganti-ganti, itu bisa ada lihat trip A, trip B, odo. Nah, ini layarnya campuran analog dan digital ya. Jadi ini digitalnya cukup bagus karena meskipun di cuaca cerah terik seperti ini tetap kelihatan dengan jelas guys. Jadi ada beberapa motor kadang digitalnya itu kalau kena matahari terang itu udah susah kelihatan, tapi ini masih bagus. Indikator untuk lampu sennya juga masih kelihatan dengan jelas. Nah, di sebelah kanan itu kalau teman-teman lihat ada layar kecil ya. Nah, jadi itu dia untuk map, untuk GPS. Nah, tapi nggak bisa berdiri sendiri, dia harus digabungkan, harus connect ke handphone ya. Jadi di-connect ke handphone dulu dengan aplikasi dari Royal Enfield. Nah, baru sesudah itu nanti sebelum kita nyalakan motor itu kita harus buka dulu aplikasinya, baru nyalakan motor, nanti dia bisa connect. Nah, jadi setelah connect itu kalau bisa kita buka Google Map di handphone kita, itu dia bakal muncul nanti rutenya itu di layar kecil yang tadi ya, aja bakal muncul di layar kecil ini. Cuman dia penunjuk arahnya nggak bisa kelihatan peta ya, nggak bisa kelihatan peta, cuman dia bisa kelihatan kita mesti jalan lurus berapa kilo atau berapa meter, kapan harus belok ke kiri atau ke kanan atau U-turn. Nah, itu semuanya bisa kelihatan dengan jelas. Cukup presisi sih, cuman untuk pertama kali kita pakai mungkin bakal agak membingungkan ya. Tapi kalau udah terbiasa harusnya bisa ngerti sih apa yang dimaksudkan dengan panah-panahnya di layar tersebut. Nah, jadi motor ini termasuk golongan yang santai ya, low cc cruiser dengan kapasitas mesin 350 cc, mid control yaitu dengan posisi duduk yang di tengah. Maaf, saya setel kamera sebentar ini tadi karena di jalan kena goncangan longgar. Oke.
kembali lagi, ini dia mid control ya. Mid control itu artinya pedal kaki itu pas di bawah posisi badan. Jadi kaki kita itu seperti duduk di kursi ya, membentuk sudut 90 derajat. Jadi posisi riding seperti ini sebenarnya cukup nyaman. Meskipun banyak motor-motor cruiser itu identik dengan kaki yang selonjor ke depan ya, atau disebut forward control kayak di Harley Davidson gitu. Nah, tapi kalau di Meteor 350 ini dia mid control. Tapi kalau saya pribadi, posisi ridingnya nyaman, untuk jalan jauh juga nyaman, nggak terasa pegel kakinya karena dia juga nggak menekuk dan nggak terlalu selonjoran, pas lah 90 derajat ya. Nah, cuman untuk stang yang standar bawaan pabrik itu menurut saya agak ke depan. Nah, jadi kalau agak ke depan, agak flat gitu, mau nggak mau kan pinggang kita agak ke depan ya, agak condong ke depan. Jadi mungkin jika perjalanan jauh mungkin pinggang lebih capek deh. Tapi ini stang saya sudah saya ganti dengan custom yang mana arahnya lebih panjang gitu ke belakang. Jadi posisi riding semakin santai. Jadi kira-kira gini posisi berkendaraannya, terus ini kondisi jalanan di Kota Medan. Untuk teman-teman yang mengikuti channel ini, mungkin boleh komen jika ada yang sesama orang Medan, atau mungkin ada yang tahu info-info lebih mengenai Royal Enfield atau Meteor 350 ini, boleh komen di bawah ya. Terus untuk teman-teman yang suka dengan channel ini, boleh bantu like, follow, dan subscribe ya, agar channel kami bisa terus berkembang. Oke, nah jadi kalau di Medan itu budayanya seperti ini guys. Karena mau lampu merah itu mau cepat, motor-motor biasanya sampai di depan, di zebra cross itu juga diberhentiin. Nah, gimana ada celah langsung jalan dia. Jadi lampu merah, lampu hijau itu sering nggak ditaatin. Nah, tapi giliran udah hijau, nah karena di depan mereka nggak tahu itu udah hijau. Nah, itu harus diklakson-klakson sama mobil, harus diklakson-klakson sama orang, karena ntar baru dia tahu kalau udah hijau. Jadi ya itulah, mau cepet di garis terdepan, tapi giliran udah hijau dia nggak tahu. Kadang dia berhentinya malah di ruas jalan yang orang mau belok. Oke, udah hijau, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu mengenai sejarahnya Royal Enfield, mungkin orang nanya ya, ini motor buatan mana gitu. Nah, jadi sebenarnya motor ini aslinya buatan Inggris atau UK ya. Cuman terakhir itu diakuisisi oleh negeri India, dan sekarang produksinya semua itu udah di India. Makanya banyak orang bilang Royal Enfield ini motor India, tapi sebenarnya dia awalnya itu adalah Inggris di zaman Perang Dunia ke-1 atau kedua itu kalau nggak salah. Nah, pada saat itu ada hubungannya dengan India, makanya bisa diakuisisi di India. Kalau teman-teman yang tertarik itu mungkin bisa lihat di searching. Nah, jadi untuk masuk gigi ini saya tunjukin, ini enak sih, nggak berat. Nah, terus jika teman-teman perhatikan, ini jari saya nggak sampai rapat ya. Jadi sebenarnya kopling itu kalau kita sudah memasuki namanya friction zone, ada zona di mana kita tarik separuh itu udah terasa ketat, koplingnya udah jalan, itu sebenarnya kita masuk gigi atau buang gigi itu udah aman ya. Jadi nggak harus sampai habis ditekan ya, ditekan sampai masuk ke bagian friction zone itu. Nah, itu sebenarnya udah bisa, jadi itu safe. Itu ada orang bule juga yang udah memang pemotor gitulah ya, yang memang udah profesional, memang dia juga mengakui bahwasanya kopling itu nggak harus ditekan sampai habis. Jadi jika tanpa tekan dengan habis, otomatis kita berkendara juga performa lebih bagus. Untuk jalan, untuk start stop lebih cepat, nah masuk gigi, buang gigi lebih cepat, dan nggak terhambat ya. Oke, nah jadi inilah kondisi di Kota Medan jalanannya. Nah, itu di kiri saya ada pemandangannya, ada 4 orang bonceng satu motor. Itu
saya nggak tahu di provinsi lain di Indonesia seperti itu atau enggak, tapi di Medan yang seperti itu hal biasa ya. Malah kadang ada yang satu keluarga itu bisa sampai 6 orang atau 7 orang gitu. Oke guys, ini jadi biar videonya nggak kepanjangan, mungkin saya potong-potong aja ya. Oke, nah jadi baru kita bahas tadi kan. Nah ini ada lagi. Nah ini lagi. Udah badan gede-gede, berempat bisa naik motor, nggak pakai helm. Ini nggak ada tujuan apa-apa ya, cuman maksudnya seharusnya berkendara itu yang tertib lah, itu sesuai dengan peraturan. Jangan udah melanggar peraturan seperti itu, nggak pakai helm lagi. Budayakan disiplin lah, apalagi anak-anak muda semuanya seperti itu. Generasi muda ke depan bakal jadi apa kalau semua kayak gini? Peraturan itu dibuat kan untuk ditaati. Ya, jadi oke, sekian review saya untuk pemakaian di jalan Royal Enfield Meteor 350, yang mana saya rasa motor ini nyaman. Dan bagi teman-teman yang baru pengen coba motor-motor gede, moki-moki yang entry level, ini boleh jadi salah satu pilihan ya, dimana fiturnya sudah bagus dan termasuk canggih ya. Nah ini untuk U-turn juga dia enak. Nah ya, saya tanpa turun kaki udah bisa U-turn, jadi posisi ridingnya betul-betul enak sih ya. So untuk teman-teman mungkin boleh cari masukan video ini. Ada yang ingin bertanya boleh komen di bawah, saya usahakan saya bakal jawab ya. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan channel ini boleh like, subscribe, dan follow ya. Thank you sudah ditonton.